Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Saya Sabrina Tasya. Di sini saya sebagai asesor yang saudara melamar di divisi CDD of Operational dan ke Managing Director of Operation. Apakah saudara sudah siap? Siap. Saudara bisa memperkenalkan nama, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Aldora dan saya menjabat sebagai CDD of Operation. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda menjelaskan status operasional harian dan risiko keselamatan di jaringan kereta nasional kepada komisaris dan direksi yang tidak terjun langsung di lapangan? Dalam menjelaskan kondisi keselamatan kepada direksi komisaris, saya tidak masuk ke istilah teknisi yang rumit. Saya biasanya memulai dengan gambar besar jalur mana yang paling padat, kemudian pada titik perhatian dan konsekuensinya ke layanan. Setelah itu baru saya turunkan menjadi data keterlambatan, kemudian menggunakan kondisi sarana, ketersediaan lokomotif dan juga status pensinyalan. Formatnya sederhana, hanya peta, grafik dan juga proyeksi resiko yang lebih dari 5-6 slide. Yang penting mereka langsung melihat dampak keselamatan dan ketepatan waktunya. Akan pengalaman ketika komunikasi Anda menjadi penentu dalam pengambilan keputusan kritis, misalnya saat gangguan perjalanan atau kecelakaan atau penundaan besar. Salah satu momen penting dalam ketika gangguan sinyal di jalur utama Bandung Cikampek, saya harus menyampaikan situasi kepada direksi hanya dalam waktu beberapa menit untuk menentukan apakah perjalanan tetap dilanjutkan atau dialihkan. Kemudian saya sampaikan fakta lapangan apa adanya, alternatif yang mungkin, serta risiko jika dipaksakan. Keputusan cepat diambil karena komunikasi saya jelas dan tidak berputar-putar. Bagaimana Anda memastikan bahwa seluruh drop atau drive menerima instruksi operasional nasional secara seragam dan mengimplementasikannya tanpa interpretasi yang berbeda-beda? Kuncinya selalu pada prioritas resiko di KAI pengerjaan yang menyangkut keselamatan, misalnya jembatan, wesel, sinyal tidak diorganisasikan. Kemudian efisiensi anggaran saya cari dari hal pendukung seperti metode kerja, alokasi tenaga, optimalisasi jadwal KA, serta jalur pemeliharaan tersedia lebih banyak tanpa mengganggu layanan. Keputusan Anda berdampak signifikan pada kelancaran perjalanan, pengalaman pelanggaran, atau reputasi PT KAI. Keputusan yang paling berdampak adalah penyesuaian jadwal KA jarak jauh pada periode lebaran. Ada penambahan pekerjaan tapi kapitalis jalur tidak berubah. Saya memutuskan beberapa slot perjalanan reguler dipadatkan dan kemudian diinstruksikan. Dampaknya memang besar ke operasi, tapi juga hasilnya arus mudik jauh lebih lancar dan komplain penumpang turun secara signifikan. Bagaimana Anda menilai risiko operasional, misalnya pada jalur kritis, sinyal, sarana sebelum memutuskan investasi besar atau peningkatan teknologi? Saya tidak hanya mengandalkan laporan teknis, saya turun ke lapangan untuk melakukan melihat titik yang dianggap berisiko tinggi. Setelah itu saya membandingkan antara data historis kerusakan, kapasitas jalur dan juga beban lalu lintas. Baru kemudian saya mengambil keputusan. Target peningkatan keselamatan atau efisiensi operasional apa yang berhasil Anda capai pada posisi Anda sebelumnya? Di posisi sebelumnya, saya berhasil menurunkan angka keterlambatan kereta pada hampir 18% dalam 1 tahun. Caranya bukan dengan memaksimalkan tim bekerja lebih keras, tetapi dengan memperbaiki pola koordinasi antara OCC dan Depo, kemudian BPKA. Bagaimana Anda memastikan seluruh unit operasional konsisten terhadap SOP, PPKA, dan standar keselamatan yang ketat? Saya tekankan pada tim bahwa standar keselamatan bukan sesuatu yang bisa ditawar, tetapi setiap bulan saya cek random audit di lapangan, termasuk keliling depo tanpa memberitahuan. Dari situ budaya akurasi dan juga disiplin mulai terbentuk karena mereka tahu saya tidak hanya melihat laporan, tapi juga melihat langsung ke lapangan. Apa indikator utama yang Anda gunakan untuk mengukur keberhasilan operasi harian berskala nasional? Ketepatan waktu, rate, asset reliability, atau dan lain-lain? Saya tekankan kepada tim bahwa standar keselamatan bukan sesuatu hal yang bisa ditawar. Setiap bulan saya cek random audit di badan lapangan,
termasuk keliling depo tanpa pemberitahuan. Dari situ budaya operasi dan juga disiplin mulai terbentuk karena mereka tahu saya tidak hanya melihat laporan tapi juga lihat ke lapangan. Bagaimana Anda meyakinkan direksi atau 5 pemangku kepentingan pemerintah untuk menyetujui proyek strategis yang awalnya tidak mendapatkan dukungan penuh, misalnya peningkatkan sinyal atau pembelian rolling stock baru? Untuk menyaksikan direksi atas proyek peningkatan sinyal salah satu jalur padat, saya tidak memakai pendekatan teknis. Saya tunjukkan tren gangguan 5 tahun terakhir, kemudian potensi kehilangan pendapatan serta risiko keselamatan yang bisa terjadi. Mereka akhirnya menyetujui karena melihat keurgensi bukan teknologinya. Ceritakan pengalaman pembangunan 4 kesepakatan lintas fungsi, drop, drive, defisit sarana, infrastruktur, hingga disjen perketapian dalam pengambilan keputusan operasional besar. Iya. Saat menyusun anggaran operasional nasional, saya libatkan DAOP atau Drive pada sejak awal. Tidak saya buat jadi dulu baru disosialisasikan. Dengan cara itu mereka bisa melihat dan mengikuti keputusan, bukan hanya menerima. Bagaimana Anda merencanakan operasi 5 tahunan PT KAI yang mencakup kapasitas lintas, jadwal KA, pemeliharaan sarana prasarana, dan kebutuhan SDM secara penuh? Perencanaan operasi tahunan saya mulai dari melihat kapasitas jalur per segmen, kemudian saya baru semakin dengan cara perjalanan KAI pusat dan ketersediaan sarana. Saya jadwalkan pemeliharaan sejak awal agar tidak berebut dengan perjalanan KA. Ceritakan bagaimana Anda menentukan 4 prioritas antara peningkatan kapasitas jalur, pemeliharaan sarana, perbaikan sinyal, dan pengolahan risiko keselamatan. Prioritas utama tentang keselamatan. Walau wesel atau jembatan menunjukkan kondisi menurun, itu langsung saya masukkan dalam prioritas. Peningkatan kapasitas jalur, pengembangan layanan saya sesuaikan dengan kebutuhan krisis yang terpenuhi. Sistem atau tools apa yang Anda gunakan untuk memastikan ketepatan waktu berjalan, reliabilitas sarana, serta transparansi laporan operasional? Saya menggunakan sistem OCC Nasional Dashboard Keterlambatan dan juga CMMS untuk pemeliharaan sarana prasarana. 3 tools itu yang paling membantu pengembangan keputusan secara cepat. Ceritakan kasus besar terkait operasi kereta 4 yang pernah Anda tangani, misalnya gangguan sinyal yang parah, anjlokan lonjakan penumpang mudik, dan bagaimana Anda menyelesaikannya. Kasus tersulit adalah ketika terjadi anjlokan di salah satu jalur padat. Dalam situasi tersebut, saya harus membagi fokus untuk penanganan lokasi, kelancaran perjalanan, dan juga komunikasi ke publik. Keputusan pengalihan perjalanan saya ambil setelah mendapat kepastian kondisi jalur dan kerusakan sarana dari tim lapangan. Bagaimana Anda memastikan data operasi dari 5 lintas, depo, dan posko terverifikasi dan akurat sebelum digunakan untuk keputusan strategis? Saya biasakan setiap laporan lapangan disertai dengan foto dan video sertakan catatan teknis kru dari OOCC. Tidak hanya langsung diterima mentah, harus dibandingkan dengan data historis dan juga lapangan DAOP. Pernahkah Anda menemukan akar masalah 4 operasional yang tidak terlihat jelas dari awal, misalnya keterlambatan sistematik atau pola kerusakan sarana? Bagaimana Anda memetakan dan menyelesaikannya? Saya pernah mengubah pola inspeksi jalur dengan memanfaatkan mobil KAI inspeksi secara berlebih terjadwal dan juga terorganisasi dengan OCC. Dampaknya pada respon gangguan berkurang cukup signifikan. Bagaimana Anda memanfaatkan digitalisasi sistem otomatis persinyalan, prediktif, maintenance, atau load untuk meningkatkan kinerja operasional PT KAI? Saya memaksimalkan CMMS dan data telemetri sarana untuk memprediksi kerusakan komponen tertentu, terutama komponen lokomotif. Hasilnya, downtime sarana berkurang karena kerusakan bisa diprediksi lebih awal. Bagaimana Anda menyeimbangkan penerapan 4 teknologi baru dengan keharusan menjaga kepatuhan keselamatan yang sangat ketat dalam
perkeretaan. Yang inovasi baru harus diuji dulu di satu DAUP atau satu lintas. Kalau aman dan tidak mengganggu operasi, baru saya laksanakan nasional. Ceritakan Pak. Sampai gini? Banyak banget. Emang. Ceritakan pengalaman Anda menangani 5 tekanan waktu saat gangguan operasi besar atau situasi darurat yang berpotensi menghentikan perjalanan kereta. Dalam gangguan operasional besar, saya tetap berpegang prinsip jangan panik dan juga membuat ketebakan. Saya minta laporan singkat tiap 10-15 menit, lalu buat keputusan berdasarkan fakta, bukan karena tekanan. Bagaimana Anda merespon perubahan besar pada regulasi perkeretaan, standar keselamatan, atau kebijakan pemerintah? Setiap kali ada perubahan regulasi, saya langsung membuat gap analis, kemudian antara kondisi KAI dengan standar baru. Setelah itu saya bentuk tim kecil untuk menyesuaikan SOP dan pelatihan. Strategi pribadi apa yang Anda gunakan untuk menjaga kejelasan berpikir dan stabilitas kepemimpinan saat terjadinya krisis operasional? Strategi pribadi saya sangat sederhana, pisahkan masalah yang bisa dikendalikan dan yang tidak, fokus pada rencana penanganan, bukan ketakutan, dan pastikan komunikasi ke tim tetap tenang agar mereka tidak ikut panik. Apa visi Anda untuk mengembangkan operasi PT KAI dalam 10 tahun ke depan agar lebih aman, efisien, dan berkelanjutan? Visi saya adalah operasi KAI yang semakin aman, semakin tepat waktu, dan semakin efisien tanpa mengabaikan kebutuhan penumpang. Saya ingin memperkuat sistem kontrol operasi berbasis data, bukan pada feeling. Bagaimana Anda membangun tim operasional nasional yang tidak hanya menguasai SOP teknik, tetapi juga memiliki kemampuan analisis digital dan pengambilan keputusan yang cepat? Untuk membangun tim operasi yang kuat, saya dorong mereka untuk memahami data operasional, bukan hanya SOP. Saya ajarkan bagaimana membaca tren keterlambatan, kemudian bagaimana cara menilai kondisi sarana, dan bagaimana mengambil keputusan yang cepat. Bagaimana Anda menilai kesehatan operasional jangka panjang PT KAI, khususnya pada aspek sarana, prasarana, SDM, dan teknologi kontrol operasi? Penilaian kesehatan operasional jangka panjang saya lakukan dengan melihat 3 hal: kondisi jalur, kondisi sarana, dan juga kesiapan SDM. Kalau satu saja tertinggal, operasi KAI pasti akan terganggu. Terima kasih atas waktunya, saudara menyempatkan datang ke sini. Maaf kalau ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas kesempatannya diundangnya saya untuk prosesi wawancara di sini.